Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan baik dan senantiasa dalam kebaikan. Oke, pertemuan kali ini kita masih tetap membahas transformasi geometri, tapi kita bahas soal yang minggu kemarin. Karena bab di semester 1 itu hanya sampai transformasi geometri, maka materi semester 1 ini telah habis. Sehingga 1 bulan ke depan kita hanya membahas atau mereview materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, baik persamaan kuadrat, fungsi kuadrat maupun transformasi geometri. Jadi kita langsung masuk ke soal, kita bahas untuk persiapan PAS nanti. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan 2 tipe soal ya. Ini soalnya soal cerita. Saya mulai memasukkan soal-soal cerita. Kenapa? Agar kita sudah terbiasa untuk literasi ya. Jadi mengingat Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa UN dihapuskan, kemudian kemungkinan nanti ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Di sana lebih ditekankan literasi dan numerasi. Sehingga beberapa soal kita akan mulai membahas soal-soal cerita agar kalian terbiasa literasi. Oke, sebelum kita memulai, kita baca basmalah terlebih dahulu agar apa yang dibahas hari ini menjadi barokah buat kita semua dan suatu saat ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, IEL kita matematika bisa. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal. Jadi soal yang kemarin itu ada papan tulis. Jadi ada denah kelas, ini denah kelas. Denah kelas ini merupakan posisi tempat duduk masing-masing siswa. Nah, di sampingnya ini ada soal, perhatikan denah susunan tempat duduk kelas 9A. SMP ceria di atas pada minggu lalu. Pada minggu lalu Wawan duduk di posisi 3. Nah, jadi kita melihat ke Wawan ya. Mana? Ini Wawan. Jadi kita lingkari Wawannya dulu. Bentar, kita ganti penanya dulu. Ini Wawannya kita lingkari. Oke. Kemudian kita ganti penanya warna merah saja ya. Oke. Kemudian pada minggu lalu Wawan duduk pada posisi nomor 3 dari depan. Jadi nomor 3 dari sini ya. Hitungnya begini. 1, 2, 3. Oke, dari nomor 3 dari depan dan lajur nomor 3 dari kiri. Ini kiri 1, 2, 3. Oke. Kemudian pada minggu ini Wawan berpindah pada bangku yang ditempati oleh Putri. Nah, jadi kita cari Putri. Putri di mana Putri? Putri di sini. Oke. Sehingga Wawan bergeser berapa banyak? 1, 2, 3. 3 ke kanan dan 1 ke bawah. Oke, berarti Wawan ke Putri. Translasinya 3, negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena Wawan turun ke bawah ya arahnya ya, bukan naik. Kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Kalau ke kanan itu negatif, ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif ya. Jadi masih berkaitan dengan koordinat ya, koordinat kartesius. Oke, selanjutnya kata yang berikutnya, sedangkan Putri berpindah pada bangku yang ditempati Winda. Nah, Putrinya pindah ke Winda. Ini Putri pindah ke Winda. Ingat, kalau membuat koordinat kartesius harus dimulai dari X. X itu apa? X itu yang vertikal ya. Yang begini kan X ya. Ini X. Yang begini namanya Y. Jadi dia bergeser ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas dan ke bawah. Tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik nanti titik koordinatnya salah. Hapus dulu yang ini. Oke. Putri pindah ke Putri, ini Putri pindah ke Putri pindah ke Winda. Kita cara membaca soal ya. Jadi membaca soal itu harus per titik ya, titik berhenti ya.
Nah, Putri pindah ke Winda. Oke, Putri pindah ke Winda. Kita geser 1, 2, 2 ke kiri. Oke, kita geser Putri ke Winda. Putri ke Winda. 1, 2, 2 ke kiri maka negatif 2,1. Satunya di sini ya. Nah, maka dia positif. Oke, ini soal dulu ya. Kemudian Winda, ini Winda berpindah ke bangku paling kiri belakang. Bangku paling kiri belakang berarti tempatnya boy. Maka Winda bergeser 1, 2, 3. Winda ke tempat boy. Karena dia ke kiri maka negatif 3. Boleh nggak usah hitungnya ke bawah dulu? Nggak boleh. Karena titik koordinat itu X, Y ya. Sehingga dia ke kiri atau ke kanan dulu baru ke atas dan ke bawah. Dari sini kemudian ke bawahnya 1, 2. Maka 2 kali ke bawah negatif 2. Sehingga titiknya jadi negatif 2, negatif 3, negatif 2. Terakhir, dan Boy menempati bangkunya Wawan. Boy pindah ke tempat Wawan. 1, 2, 2 ke kanan. Boy ke tempat Wawan. Nah, jadi kalau ada soal cerita ditulis dulu begini ya, agar memudahkan kalian mengisi jawabannya. 2 ke kanan dan 1, 2, 2 ke atas, maka 2,2. Oke, soal sudah kita analisis. Kemudian pertanyaannya, jika pergeseran transaksi posisi tempat yang A ya, ini yang A, kita bahas yang A. Jika pergeseran transaksi posisi tempat duduk bernilai positif, jika bergeser ke depan dan ke belakang, oke, ini definisinya ya, maka tentukan pasangan bilangan transaksi yang menunjukkan perpindahan posisi tempat duduk Wawan, Putri, dan Boy. Ini jawaban yang, maka ini jawaban yang A. Ini translasinya ya, 3, negatif 1, negatif 2,1, negatif 3, negatif 2, 2,2. Cara nulis jawabannya bagaimana? Begini juga boleh. Atau ditranslasikan gitu ya. Yang B, jika Andre melakukan transaksi, Andre, oke, Andre kamu di mana? Andre di sini, oke, kita ke Andre ya. Andre melakukan transaksi 3, negatif 1. Bangku milik siapa yang ditempati Andre pada minggu ini? 3,1 artinya 3 ke kanan, 1, 2, 3. Kemudian 4 ke bawah ya, 1, 2, 3, 4. Maka tempatnya Surya. Oke. Yang C, jika Ivanka, Dani, dan Alex masing-masing ingin bertukar posisi tempat duduk dengan syarat masing-masing siswa tidak diperbolehkan menempati posisi miliknya pada minggu lalu. Tentukan 2 kemungkinan translasi yang dilakukan oleh siswa. 2 kemungkinan ya. Jadi Ivanka ke Dani dulu. Ivanka ke Dani. Kita tulis di sini saja. Ivanka ke Dani, itu translasinya. Kita lihat Ivanka, mana Ivanka? Kita ganti penanya warna biru saja. Ivanka. Nah, ini Ivanka ya. Ivanka ke Dani. Dani, mana Dani? Oh, ini Dani. Oke, kita lihat transaksinya 1, 2, 3, 3,1, 2, 3,2. 3,2. Negatif 3,2 karena ke kiri ya. Ivanka jalan ke kiri. Kemudian Dani ke soalnya mana? Dani dan Alex. Oke. Kita cari Alex di sini. Oke, Alex. Kita geser Daninya ke Alex. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan maka positif. Kemudian 2 ke atas. Ke atas maka positif. Oke. Ini udah 2 kemungkinan ya. Ivan ke Dani, Dani ke Alex. Maka tidak ada yang berubah posisi yang sama dengan minggu lalu. Kemudian
Nomor D, jika Paul dan Fahim ingin bertukar bangku, tulislah transaksi yang dilakukan oleh masing-masing tersebut. Paul ke Fahim ya, ini yang D. Ini yang D, oke kita tandai dulu yang D, ini yang E sekarang ya. Oke, Paul ke Fahim ya. Paul ke Fahim. Oke, nanti dibalik ya, Fahim ke Paul. Oke, kita coba dulu Paul ke Fahim. Kita ganti dulu warna ungu biar kelihatan berbeda ya. Paul ke Fahim, mana Paul? Ini Paul, hai Paul. Oke, kita Paul, kita geser ke Fahim. Fahim di sini. Maka menjadi 1 ke kanan, 2 ke bawah. 1 ke kanan, 2 ke bawah. Oke, kalau Fahim ke Paul, dia 1 ke kiri, 2. Oh, ini tadi negatif 2 ya, karena ke bawah ya. Negatif 2, oke. Yang Fahim negatif 1, oke. Soal nomor 1 sudah selesai. Sampai sini gampang ya, mudah ya. Jadi menelaah soal yang berbasis cerita, maka kita harus menganalisis soalnya terlebih dahulu. Jadi kita fokus di soal yang atas dulu. Jadi kita fokus di soal yang ini ya. Kita fokus soal yang ini dulu, kita ubah dia ke bentuk matematika. Ini bentuk matematikanya. Baru setelah itu kita pahami soalnya. Berbeda dengan soal bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia bacaannya banyak sehingga kita fokus ke pertanyaannya agar kita tidak membaca 2 kali. Oke ya. Jadi kalau matematika itu harus menganalisis soal dulu baru bisa menjawab. Kalau bahasa Indonesia itu pahami dulu soalnya baru dibaca. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke, kita masuk ke soal kedua ya. Ini masih literasi soal. Jadi berupa soal cerita. Ingat, pahami dulu soalnya, analisis soalnya baru bisa menjawab ya. Jadi ini soalnya pada bulan Desember 2015 terjadi kecelakaan kapal. Nah, jadi terjadi kecelakaan kapal, ini denahnya. Kalau kalian biasa lihat di TV ada tim SAR mencari pesawat, itu mereka akan membuat koordinat pada suatu peta. Nah, ini tapi tidak ada petanya. Ini berupa koordinat saja. Nah, kemudian berdasarkan hasil pemantauan di sekitar lokasi, diperkirakan ada 3 koordinat lokasi kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut, yaitu di titik B, C, D, dan A. Di B, C, D. Titik A ini merupakan SARS. Ini SARS-nya ya. Jadi yang ini SARS. Oke. Ingat ini SARS, maka ini titik fokusnya ya. Tentukan transaksi yang harus dilakukan oleh kapal C SARS jika ingin menuju ke B. Jadi A ke B dulu. A ke B kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah, 5 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah. Jadi jawaban nomor 1. Nah, ingat translasi ya, pergeseran harus X ke Y, jangan Y ke A, Y ke X ya. Jadi translasi A ke B itu adalah 5, negatif 6. Kemudian A ke C, terus A ke D. Oke, A ke C 1, 2, 3, 3,1. Nah, 1 ke atas ya. 3,1. Oke, A ke D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke 7, negatif 1. Oke. Yang B gampang ya. Jadi hanya bergeser saja. Dia minta tim SARS-nya menuju B ke C, bukan dari A ke B terus B ke C, enggak ya. Jadi bagaimana kalau A ke C, kemudian A ke B, A ke E, dan A ke D. Jadi dia ingin tahu berapa jaraknya ya. Berdasarkan perhitungan oleh tim ahli, kemungkinan besar lokasi kecelakaan berada pada radius 4. Nah, lihat radius. Jika kita bicara radius, maka kita akan bicara tentang lingkaran. Benar.
Jadi kalau kalian lihat tim search itu, ketika dia mencari titik, maka dia akan membuat titik bantu berupa apa? Berupa lingkaran di suatu peta untuk menentukan, oh kita fokus di sini dulu. Nah, ketika dia sudah fokus di lingkaran itu, maka dicari dulu di sana, tidak ada, maka diperlebar lagi radiusnya. Ini radiusnya 4, artinya jari-jarinya adalah 4 dari titik A. Ini titik A, kita tarik jari-jarinya 4, ini 4, 1, 2, 3, 4. Oke, dari sini kita buat lingkaran. Kita ambil lingkarannya. Oke, kita fokuskan sebentar. Ini enggak tengah ya, kita geser. Kurang tengah, kita tarik lagi. Nah, ini udah tengah belum? Geser lagi. Nah, coba perhatikan. Nah, jadi ini sudah tengah. Lihat tengahnya dari sini ya. Lihat tengahnya dari garis ini loh. Saya buat garisnya titik-titik ya. Oke, garis titik-titik di mana ini ya? Kita buat garis saja. Nah, kita lihat tengahnya dari sini. Siku-siku ya. 4 ke kanan, 4 ke kiri ya. Oke, sudah berbentuk 1, 2, 3, 4. Ya, kita buat garis bantu untuk jari-jarinya agar pas ya. 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Terus 4 ke bawah lagi, 4 ke bawah lagi. Oke, udah pas ya. Terus yang ini kita buka 1, 2, 3, 4. Nah, yang ininya belum pas. Ini lingkarannya harus digeser dulu. Oke, kita buat lingkarannya ya. Lingkarannya kita buat dengan membuat jari-jari. Kita buat jari-jari pakai garis ini sebagai jari-jari. Oke, kita buat jari-jarinya di sini. Kita tarik ya. Kita tarik garisnya. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini jari-jarinya. Terus kita buat garis bantu lagi jari-jarinya. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sekarang kita buat lingkarannya untuk menentukan radiusnya ya. Nah, kita cocokkan. Oke, di sini. Lihat ya, ada titik putih. Titik putih ini menentukan radiusnya ya. Ini ya, titik putih ini. Nah, ini lingkaran dengan jari-jari 4 radius ya, atau 4 satuan. Sehingga yang berada di dalam lingkaran atau berada di dalam radius adalah
titik C. Nah, jadi jawabannya adalah menurutmu pada titik mana kemungkinan besar berada di titik C. Oke, nomor C. Selain menggunakan kapal tim SAR, diketahui ada kapal lain, yaitu kapal Marina Emas. Nah, ini Marina Emas yang membantu para korban di lokasi kecelakaan kapal dengan posisi koordinat titik E. Berarti marinanya ada di titik E. Ini Marina Emas ya. Ini marinanya, kapal Marina Emas. Kemudian dengan posisi koordinat titik E, menurutmu kapal mana yang akan terlebih dahulu sampai ke lokasi terjadi kecelakaan? Jadi ini lokasi kecelakaan, ini kapal SAR, ini kapal Marina, ini kapal yang lainnya. Menurut kalian, yang manakah yang paling cepat mencapai lokasi? Apakah SAR atau Marina? Kalau D dan B itu pasti jauh ya, karena koordinatnya jauh. Atau kalian bisa menggunakan gradien. Ingat, ini menggunakan gradien, garis lurus ya. Nah, jadi kita buat garis lurus. Rumus gradien adalah Y per X. Y per X. Jadi lihat Y-nya berapa, X-nya berapa. Yang mana yang paling dekat? Oke, kita coba dulu. Kita tarik garis dulu. Ini namanya garis gradien. Dari sini sampai ke sini. Ini namanya gradien. Oke, kita warnai kuning. Gradien C ke E. Kemudian kita buat satu lagi. Gradien dari A ke C. Mana yang paling dekat? Kita lihat yang A ke C dulu ya. A ke C itu Y-nya adalah 1, 2, 3. Nah, belum diganti penanya. Oke. A ke C itu dia 3,1. Oke, gradiennya maka sepertiga ya. Kemudian yang ini 1, 2, 2,1, 2,2. Maka gradiennya adalah negatif 1. Ini tadi negatif sepertiga, satunya negatif 1. Yang mana yang paling dekat? 1/3 atau 1? Jadi kalau ini tadi, kalau A ke C itu 3,1, maka M-nya adalah min 1,3. Nah, 3,1/3 ya. Jarak itu tidak ada yang negatif ya. Oke, 1/3. Oke. Kemudian E ke C itu adalah 2,2. Oke. Gradiennya adalah 1. Maka yang mana yang paling dekat? Ya, jawabannya adalah tim SAR. Maka yang akan menolong adalah tim SAR. Oke, sampai sini apakah sudah mulai terbiasa literasi soal? Kalau masih belum, maka kita membutuhkan soal yang banyak lagi. Oke, sampai sini pertemuan kali ini saya hanya membahas soal yang kemarin. Untuk latihan di rumah, minggu depan kita sudah mulai masuk ke soal-soal latihan untuk PAS ya. Karena ini daring, maka kita harus banyak latihan soal. Semoga bisa diberi kemudahan dalam menerima ilmu walaupun jarak jauh. Oke, saya tutup hari ini dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat bagi kita semua, dan tetap IEL kita adalah matematika bisa. Semoga kedepannya tidak ada lagi anak-anak yang berkomentar matematika itu susah Ustazah. Tidak ada, tapi matematika bisa. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.